Shalom, selamat pagi. Sate pagi hari ini bertemakan El Nino melanda. Adapun firman Tuhan terambil dari Kejadian pasal 1 ayat 26 dan Mazmur pasal 115 ayat 16. Siapa yang harus disalahkan atas musibah El Nino? Peristiwa memanasnya suhu air permukaan laut di pantai barat Peru, Ekuador, yang menyebabkan beberapa belahan bumi lainnya seperti Indonesia dan Australia mengalami kekurangan curah hujan sehingga terjadi kekeringan. Di beberapa daerah terlihat tanah retak, terlihat seperti dibentuk oleh seorang seniman. Beberapa desa yang kehabisan pasokan air bersih terpaksa menggunakan air sungai yang keruh dan kotor untuk kebutuhan sehari-hari. Rakyat meminta agar pemerintah memperhatikan mereka dengan menyediakan pasokan air bersih. Beberapa orang rela mengantri berjam-jam demi mendapatkan beberapa liter air bersih. El Nino tidak hanya berdampak kepada kekurangan air bersih, namun juga kelaparan. Para petani menderita kerugian besar, di mana sawah dan ladang mereka mengalami kekeringan, yang membuat pasokan bahan makanan menjadi berkurang dan dampaknya harga sembako naik. Australia harus mengocek anggaran biaya yang tidak sedikit untuk menghalangi kekeringan waduk dengan pembuatan bola plastik hitam untuk menutup waduk agar menghalangi penguapan. Sejak tahun 1950 sudah 3 kali terjadi kekeringan yang tidak hanya melanda Indonesia, tetapi juga melanda negara-negara lain. Di beberapa negara, salah satunya India, mengalami kenaikan suhu hingga 50 derajat Celcius, sehingga tidak sedikit orang meninggal akibat suhu panas itu. Pada titik ini, siapakah yang bertanggung jawab? Apakah Tuhan sebagai sang pencipta alam semesta, ataukah manusia sendirilah yang bertanggung jawab? Untuk mendapat jawabannya, mari kita melihat ke dalam Alkitab. Ternyata perintah untuk memelihara dunia ini diberikan secara khusus kepada manusia. Dengan demikian kita harus sepakat bahwa yang bertanggung jawab adalah manusia. Tidak peduli apapun status, jabatan, dan dari ras mana. Oleh sebab itu, kita pun harus sepakat bahwa sesama manusia tidak boleh saling menyalahkan, tidak boleh meminta pertanggungjawaban kepada pihak tertentu. Namun, mintalah pertanggungjawaban kepada diri sendiri. Sudah jelas bahwa yang bertugas memelihara dunia ini bukanlah tanaman, bukan hewan, bukan air, dan juga bukan tanah, tetapi manusia. Andai kata Tuhan memberikan firman-Nya kepada seluruh ciptaannya untuk memelihara bumi ini, maka kita boleh mengajukan tuntutan kepada makhluk lain untuk ikut bertanggung jawab. Kita tidak dapat menyalahkan alam ini karena kehancurannya. Kita tidak dapat menyalahkan hujan jika kita kebanjiran. Oleh karena itu, daripada kita saling menyalahkan, mari kita bergandengan tangan untuk bertanggung jawab atas penghijauan, kebersihan, dan keamanan keberadaan ciptaan Tuhan lainnya. Sebab kita lain yang membutuhkan alam ini, bukan alam ini yang membutuhkan kita. Tanpa kita, hutan dan hewan bisa aman, tetapi tanpa mereka, kitalah yang akan menderita. Amin. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, terima kasih atas kepercayaan untuk memelihara bumi. Bimbing aku agar menjadi teladan bagi orang lain dalam memelihara bumi. Dalam nama Tuhan Yesus aku memohon. Amin.